Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen mata kuliah analisis bahan makanan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nadia Feru Zahrani bersama rekan saya yang lain yaitu Resahana Ghani Humaira dan Silvania Wiendi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Silvania Wiendi. Oke, boleh di next. Udah pindah belum? Oke, yang pertama itu mengenai pengertian protein. Nah, protein ini merupakan molekul yang menyusun lebih dari separuh bagian sel. Nah, protein merupakan sumber asam amino yang terdiri dari unsur C, H, O, dan N. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing itu dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, selain itu protein juga berfungsi sebagai zat pembangun jaringan-jaringan baru, pengangkut zat-zat gizi, menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, pengatur proses metabolisme tubuh, dan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh lemak dan karbohidrat. Serta protein juga berfungsi sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Boleh di next. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis protein ya berdasarkan sumbernya dan bentuknya. Nah, berdasarkan sumbernya, protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan nabati. Nah, protein hewani ini berasal dari hewan gitu ya, di mana hewan itu yang memakan tumbuhan yang mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Nah, contohnya itu ada daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada protein nabati. Nah, protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu seperti jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Jenis protein berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada protein fibril atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Nah, protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Contohnya itu kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Lalu yang kedua itu ada protein globuler atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Nah, protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan dengan protein tadi ya, fibril. Nah, protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya itu berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya, seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai metode analisis protein. Nah, yang pertama itu ada uji organoleptik. Nah, uji organoleptik pada protein itu bisa dilihat gitu ya melalui atau dirasa melalui panca indera gitu. Nah, biasanya pada protein itu kebanyakan berbau amis untuk protein hewani, dan untuk protein nabati itu berbau kacang-kacangan. Nah, biasanya itu rasanya itu bisa manis, pahit, atau gurih. Kemudian teksturnya itu bisa
berbentuk padat, sol, gel, busa, atau emulsi. Kemudian warnanya itu bisa beragam ya, bisa contohnya putih, merah muda, kuning, dan kecoklatan. Kemudian yang kedua itu ada uji kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu uji kuantitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui kadar protein dalam suatu bahan pangan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada analisis kualitatif gitu ya dalam protein. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan uji Biuret. Nah, uji ini didasarkan pada prinsip bahwa zat yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida yang dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Kemudian yang kedua ada uji sentroproteik, itu didasarkan pada reaksi antara asam amino dengan asam nitrat pekat yang nantinya itu menghasilkan senyawa kompleks berwarna. Kemudian yang ketiga itu ada uji sakarin, di mana uji sakarin ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam amino tirosin di dalam protein. Nah, asam amino tirosin ini memiliki gugus fenol dalam strukturnya yang dapat bereaksi dengan reagen sakarin untuk membentuk kompleks berwarna putih. Lalu yang keempat itu ada uji Milon. Uji Milon ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin dalam protein. Nah, protein yang mengandung tirosin itu akan menghasilkan kompleks merah saat direaksikan dengan larutan Milon atau larutan merkuri nitrat. Lalu yang kelima ada uji biakanitrat besi. Hal ini juga sama ya, tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya tirosin dalam protein. Nah, protein yang mengandung tirosin itu akan menghasilkan warna ungu atau merah pada saat direaksikan dengan larutan besi, 3 klorida, dan asam nitrat. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada analisis kuantitatif. Yang pertama itu ada metode Bradford. Nah, metode ini menggunakan pewarna kosmesi Brilliant Blue G250 yang berubah warna ketika berinteraksi dengan protein. Nah, intensitas warna yang dihasilkannya itu berada pada panjang gelombang 595 nanometer. Kemudian yang kedua itu ada metode Lowry yang melibatkan reaksi protein dengan reagen yang mengandung tembaga atau CO2+ dan Volin Cieselte serta asam fosforat menghasilkan kompleks warna biru pada panjang gelombang 750 nanometer. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan spektroskopi inframerah atau FTIR dengan mengidentifikasi ikatan kimia dalam protein yang menghasilkan spektrum IR yang khas yang dapat dibandingkan dengan referensi untuk mengidentifikasi protein. Lalu yang kelima itu ada metode spektrofotometri UV vis yang didasarkan gitu pada daya serap atau absorpsi cahaya UV atau cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kelima ada spektrometri massa, yaitu mengidentifikasi dan mengukur protein dalam suatu sampel berdasarkan massa molekulnya menggunakan teknik yang sering digunakan yaitu teknik LC-MS. Kemudian yang keenam itu ada metode Kendall untuk mengukur kadar protein dalam sampel makanan, di mana penetapan kadar proteinnya itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap penghancuran atau destruksi, destilasi, dan titrasi. Nah, untuk tahap penghancuran itu dilakukan dengan menambahkan asam kuat, yaitu asam sulfat, dan dilakukan proses
pemanasan. Nah, setelah proses destruksi tadi, kemudian dilakukan proses destilasi, di mana larutan yang mengandung amonium sulfat itu ditambahkan dengan alkali sodium hidroksida pembentuk eh, pek- eh, sodium hidroksida pekat untuk menetralkan asam sulfat. Nah, dengan adanya NaOH pekat ini, maka amonium sulfat itu akan dipecah menjadi gas amoniak. Nah, setelah proses destilasi tadi, gas amoniak itu akan menguap dan ditangkap oleh asam borat membentuk NH4H2BO3. Nah, dalam tahap eh, terakhir yaitu tahap titrasi, senyawa NH4H2BO3 itu akan dititrasi menggunakan asam klorida encer 0,02 normalitas sehingga asam boratnya itu terlepas kembali dan terbentuk menjadi amonium klorida. Nah, dengan begitu nantinya itu dapat dilakukan perhitungan stoikiometri kadar nitrogen yang kemudian akan dikonversi menjadi kadar protein. Mungkin next pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai mineral dan abu. Adapun pengertiannya, mineral adalah padatan atau senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur sistem kristal dan terbentuk secara alami. Mineral adalah salah satu zat gizi penting agar tubuh bisa berfungsi optimal. Mineral juga termasuk salah satu zat makanan yang penting untuk tubuh manusia untuk pembentukan hormon, gigi, tulang, dan darah. Adapun abu adalah zat organik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Abu dan mineral ini dalam pangan umumnya berasal dari pangan itu sendiri. Adapun klasifikasi mineral, yang pertama yaitu mineral esensial. Mineral esensial adalah komponen anorganik yang memainkan banyak peran fungsional dalam sel manusia, baik secara fisiologis maupun biokimia. Mineral esensial terbagi menjadi dua, yakni mineral esensial makro, elemen yang terdiri dari unsur Ca, Mg, Na, K, P, Cl, dan S. Adapun mineral esensial mikroelemen itu terdiri dari unsur Mn, Fe, Cu, I, An, dan F. Selanjutnya, mineral non-esensial. Nah, golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh, sehingga hadirnya unsur tersebut lebih dari normal dapat menyebabkan keracunan. Contohnya itu ada aluminium, antimon, bismut, boron, germanium, aurum, timah hitam, dan air raksa. Kemudian, peran dan sumber mineral. Yang pertama itu yaitu unsur Ca atau kalsium. Itu berperan sebagai pembentuk tulang dan menjaga kesehatannya serta berperan dalam pembekuan darah dan menyembuhkan luka. Kemudian unsur Cl, logam Cl itu sebagai elektrolit, di mana dapat membantu produksi asam lambung, resiko gangguan pertumbuhan, pusing, merasa lemah, kram, mengaktifasi sel, dan memproduksi imun. Lalu logam Mg atau magnesium itu berfungsi untuk pembentukan darah merah, mengikat oksigen dan hemoglobin, metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim, menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Selanjutnya logam belerang. Atau belerang itu berfungsi untuk pembentukan protein, kemudian mengubah makanan menjadi energi, serta mencetak dan memperbaiki DNA. Lalu Na atau natrium itu berperan untuk membantu kerja otot dan saraf, kemudian mengatur volume darah, serta mempengaruhi tekanan darah. Lalu kalium berperan sebagai pembentuk aktivitas otot jantung, regulasi osmosis, fungsi otot dan saraf, kofaktor enzim, dan sebagai metabolisme energi. Lalu ada logam besi.
berfungsi untuk mengantarkan O2 ke seluruh tubuh, ke faktor enzim, fungsi otak dan otot, serta memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Adapun logam Cu berperan dalam kofaktor enzim, metabolisme energi, membantu fungsi saraf, bersifat antioksidan, dan melakukan sintesis jaringan pengikat. Lalu, iodium berperan dalam proses terproduksi, kemudian metabolisme, dan pertumbuhan. Kekurangan iodium itu dapat memicu terjadinya gondok atau gondok, kemudian tumbuh kerdil, pertumbuhan terhambat, serta gangguan mental. Selanjutnya ada selenium, berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu mengatasi racun, serta membantu hormon, sistem imun, dan melindungi sel dari proses oksidasi sendiri. Kemudian logam Zn berperan dalam menjaga fungsi membran, sistem imun, serta juga sebagai antioksidan. Lalu yang terakhir yaitu fluorida yang berperan untuk menjaga kesehatan gigi. Adapun sifat fisik mineral, yang pertama itu kilap, dan ditandai dengan adanya kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Lalu warna kenampakan langsung yang dapat dilihat. Nah, adapun warnanya itu bisa bermacam-macam, ada yang putih, kuning, emas, hijau, biru, merah, coklat, abu-abu, hitam, dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan itu mengenai ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Di mana skala kekerasan itu yang paling keras adalah berlian itu. Dan yang paling lemah itu adalah talc. Lalu cerat, yaitu warna mineral dalam bentuk hancuran serbuk. Warna cerat untuk mineral tertentu umumnya tetap walaupun warna mineralnya berubah-ubah. Contohnya itu ada pirit berwarna keemasan, kemudian ada hematit berwarna merah, namun bila digoreskan pada plat porselin akan meninggalkan jejak berwarna kecoklatan. Lalu augit, ceratnya abu kehijauan, biorit, ceratnya tidak berwarna, dan ortoklase itu ceratnya putih. Lalu ada belahan. Nah, belahan ini kecenderungan mineral untuk membelah diri pada satu atau lebih arah tertentu. Nah, belahan satu arah itu disebut belahan. Contoh mineral belahan satu arah itu seperti muskovit, kemudian belahan dua arah itu contohnya feldspar, terus belahan tiga arah contohnya itu halit atau kalsit. Lalu ada pecahan. Pecahan ini merupakan kecenderungan mineral untuk terpisah-pisah dalam arah yang tidak teratur apabila mineral dikenai gaya. Pecahan mineral ada beberapa macam. Yang pertama itu ada konkoidal, kemudian ada splinteri atau fibrous, terus ada even, terus uneven, terus yang terakhir itu ada Hackley. Adapun bentuk kristal ini mempunyai bentuk teratur yang dikendalikan oleh sistem kristalnya, dan ada pula yang tidak. Di mana mineral kristal itu sering membentuk bangun yang khas gitu, seperti bangun kubus, kemudian bangun primatik, kemudian bangun doekahedron, terus ada mineral amorf. Selain itu juga ada struktur granular, terus struktur kolom, struktur lembaran atau lameler, dan struktur imitasi. Lalu ada berat jenis itu mengenai perbandingan antara berat mineral dengan volume mineral. Selanjutnya ada sifat dalam.
Sifat mineral apabila kita berusaha untuk mematahkan, memotong, menghancurkan, membekukan, atau menggiris. Nah, yang termasuk sifat ini itu seperti rapuh, kemudian mudah ditempa, dapat diiris, kemudian fleksibilitasnya, dan plastik. Lalu kemagnetan, yaitu sifat mineral terhadap gaya magnet. Kemudian ada kelistrikan, sifat listrik mineral yaitu mampu mengantarkan arus listrik atau konduktor dan ion konduktor, kemudian dan tidak menghantarkan arus listrik itu non-konduktor. Selanjutnya itu yang terakhir ada daya lebur mineral. Nah, meleburnya mineral apabila dipanaskan, penyelidikannya dilakukan dengan membakar bubuk mineral dalam api. Nah, daya leburnya itu dapat dinyatakan dalam derajat keleburan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Selanjutnya yaitu mineral makro dan mikro. Untuk mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Mineral yang termasuk dalam mineral makro utama yaitu kalsium, magnesium, sulfur, kalium, fosfor, klorida, dan natrium. Unsur mineral makro berperan penting dalam aktivitas fisiologis dan metabolisme tubuh. Mineral makro ini berfungsi dalam pembentukan struktur sel dan jaringan, keseimbangan cairan dan elektrolit, dan berfungsi dalam cairan tubuh baik intraseluler dan ekstraseluler. Selanjutnya yaitu mineral mikro. Nah, mineral mikro ini merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg sehari. Mempunyai peranan esensial untuk kehidupan, kesehatan, dan reproduksi. Kandungan mineral makro dalam bahan makanan ini sangat bergantung pada konsentrasi mineral mikro tanah asal bahan makanan tersebut. Mineral mikro terdiri dari besi, seng, yodium, mangan, tembaga, selenium, fluor, kobalt, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya yaitu peran mineral dalam tubuh manusia. Yang pertama ada peran kalsium, yaitu kalsium sendiri berperan sebagai komponen utama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, serta penting untuk kontraksi otot, pengaturan tekanan darah, dan transmisi sinyal seluler. Kemudian peran zinc ini diperlukan untuk fungsi sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan normal, sintesis DNA, dan penyembuhan luka. Lalu peran magnesium berperan dalam berbagai reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk metabolisme energi, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Kemudian peran potasium berperan dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh, kontraksi otot, dan fungsi jantung yang sehat. Lalu yang terakhir itu peran besi, ini diperlukan untuk transportasi oksigen dalam darah dan berperan dalam berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Next. Selanjutnya yaitu analisis kadar mineral. Di sini ada difraksi sinar X atau XRD. Ini mengidentifikasi mineral dan menentukan struktur kristalnya. Hasilnya ini dapat memberikan informasi tentang pola difraksi yang khas untuk setiap mineral. Kemudian ada spektroskopi inframerah atau IR. Ini menganalisis ikatan kimia dalam mineral. Setiap mineral ini memiliki spektrum IR yang unik berdasarkan ikatan kimianya. Lalu ada spektroskopi fluoresensi sinar X atau XRF. Ini menentukan komposisi kimia mineral dalam sampel. Kemudian ada mikroskop petrografik. Mineral-mineral dapat diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan sifat optiknya seperti
pleokroisme, refleksi, dan bentuk kristalnya. Lalu mikroskop elektron ini memungkinkan pengamatan permukaan mineral pada tingkat mikroskopis dan submikroskopis untuk analisis morfologi dan tekstur mineralnya. Lalu ada analisis kimia basah, yaitu melibatkan pengujian kimia dengan larutan reagen untuk mengidentifikasi mineral dan menentukan komposisi kimianya. Kemudian ada analisis termal, yaitu sampel dipanaskan secara bertahap, perubahan sifat fisik kimianya dicatat. Kemudian mikroskop Raman mengidentifikasi berdasarkan pola spektrum yang dihasilkan saat sinar laser mengenai sampel. Lalu analisis isotop, yaitu pengukuran rasio isotop dalam mineral untuk mengidentifikasi usia mineral atau melacak sumber asalnya. Next. Selanjutnya yaitu analisis kadar abu. Abu sendiri merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu ini menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan tersebut, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah umum yang terlibat dalam penetapan kadar abunya. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Sampel yang dianalisis diambil secara representatif dan dipersiapkan sesuai dengan metode standar. Sampel dihancurkan dan dihomogenkan menjadi serbuk halus. Kemudian pembakaran. Sampel sudah disiapkan dibakar dalam tungku atau oven pada suhu tinggi sekitar 550 sampai 600 derajat Celcius selama beberapa jam. Selama proses ini, semua bahan organik dalam sampel akan terbakar menjadi gas atau uap air, meninggalkan abu atau residu padatan. Kemudian selanjutnya yaitu penimbangan aba-abu. Penimbangan abu. Setelah pembakaran selesai dan sampel telah mendingin, abu atau residu padatan yang tersisa ditimbang dengan hati-hati. Timbangan ini dilakukan dengan menggunakan alat timbangan analitik yang sangat sensitif. Selanjutnya, perhitungan kadar. Kadar abu dihitung dengan membagi berat abu yang ditimbang dengan berat awal sampel sebelum pembakaran. Kadar abu biasanya dinyatakan dalam persentase. Dengan rumus kadar abu sama dengan kadar abu sama dengan W1 dikurangi W2 per W dikali 100%, di mana W sendiri ini merupakan bobot sampel sebelum diabukan dengan satuan gram, lalu W1-nya itu bobot sampel plus cawan sesudah diabukan dalam satuan gram juga, dan W2 merupakan bobot cawan kosong dengan satuan gram juga. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan pertanyaannya dalam WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.